Saya bingung, makanya kalau misalnya akhirnya DPP semakin terus menyudutkan saya, walaupun dikatakan ini seperti membuka atau membuang ludah ke atas kena muka saya sendiri, saya akhirnya lama-lama saya ungkap juga. Saya tahu isi rumah saya ini, jangan tuntut saya untuk melakukan itu. Oke. Saya tahu isi rumah ini dari mana rumah ini. Saya pejuang partai ini, saya tahu asal muasal bagaimana pengkhianatan itu dan tahun berapa sebelum Johnny Allen melakukan kejahatan dengan mengajak Muldoko untuk melakukan Kongres Loop. 2010 sudah ada pengkhianatan itu. Apapun yang mungkin Anda saksikan malam ini, saya semakin luas dan semakin liar sebagai orang yang mengatakan mendukung Anies. Saya pertanggungjawabkan itu. Hanya kematian yang bisa mengatakan saya bukan Demokrat. Anda tidak punya hak mengatakan saya bukan Demokrat. Walaupun Anda mengeluarkan surat, aksa dipecat. Ini bukan perusahaan, ini partai. Tapi ini yang terakhir saya minta juga kepada ketua umum saya. Ya. Ketum, pemimpinku, pangeranku, bapakku, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Di sana juga ada om-om saya, ada Om Andi, ada Om Amir dan om-om yang lain dan abang saya Renanda Basar. Jika dalam 1 bulan lebih ini sikap saya ini dianggap adalah sebuah pengkhianatan, percayalah saya bukan pengkhianat, abang. Saya bukan pengkhianat, ketum. Saya malah benci pengkhianat. Ya. Kalau memang kita mau katakan tentang sikap kita yang sebenarnya, ketumku yang tercinta, ketika kita sudah menjadi bagian dari koalisi, ketum seharusnya jangan pernah sekalipun bertemu dengan calon-calon yang lain. Tapi itu pernah kita lakukan. Kenapa itu harus kita lupakan? Sebenarnya ini satu pengajaran yang kita pertontonkan. Kita mengajari orang untuk berkhianat. Kita harus konsisten. Kita Anies ya Anies. Ketika misalnya Ibu Puan Maharani mengajak berjumpa, katakan tidak. Foto, video bisa mengasumsikan hal-hal yang berbeda. Saya tidak mau. Karena kami Partai Demokrat tegak lurus bersama Anies. Jadi sebenarnya cara dan perbuatan itu sudah satu ukuran. Kita sebenarnya tidak konsisten, ketum. Ya. Kenapa saya sedih, ketum. Saya tahu Anda pintar, Anda sangat pintar sekali, itu tidak bisa saya bantahkan. Tetapi Anda belum watak menjadi seorang pelaku politik. Saya pastikan itu. Ketum, saya sayang sama ketum, walaupun tidak pernah sebutir nasi saya makan dari ketum. Saya sayang sama Pak SBY, saya sayang sama Partai Demokrat ini. Saya tidak akan pernah hengkang dari partai ini, walaupun dengan terjadinya video malam ini di ruangan Abang Refli Harun, saya tetap Demokrat. Saya tetap Demokrat yang akan terus menggelorakan dan memenangkan Anies Baswedan, walaupun konsekuensinya Anies kalah. Saya tetap akan berada di sana. Aku Demokrat. Aku tidak akan pernah mengatakan aku tidak Demokrat. Dan harapan dan doaku meminta kepada rakyat Indonesia dengan tidak mengurangi rasa hormat dan memohon, tolong kepada rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, beri kepercayaan kepada kader-kader kami yang maju sebagai anggota DPR RI khususnya. Berilah kepercayaan untuk memilih mereka. Karena mereka adalah perwakilan Anies Baswedan yang akan menyuarakan kebenaran
melanjutkan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ketemu. Jadi sekali lagi saya minta maaf, Bang Rapli. Oke. Saya tetap juga punya rasa yang memang saya melawan, saya tidak akan berhenti dari perlawanan ini. Saya bukan hanya sebatas menceritakan Anies melalui media sosial, tetapi saya akan terus melakukan. Contohnya, saya punya mobil, Abang Da. Mobil itu di branding gambar AHY dan Anies. Dari 2001. Oke. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi mobil itu sekarang, kenapa mobil itu saya gade? Karena itu bukan tidak ada peran siapapun. Itu mobil, ada peran orang dulu yang memang ingin menjadi kader Partai Demokrat. Jadi saya bilang, partai dimanapun pasti punya mahar. Ya mahar itu bukan berarti uang sekian. Ya. Jadi begini saudaraku, saya mau melanjutkan, saya ingin melakukan perjalanan menggelorakan partai saya dan mengatakan kepada Indonesia tidak ada Maldoko, Anda mau tidak menjadi sponsor untuk menciptakan kendaraan saya. Lalu kita belilah mobil itu, ya Peroza itu, dengan harapan orang tersebut akan jadi ketua Demokrat di Batam. Akhirnya jadi, orang itu jadi, ya orang itu jadi. Jadi udahlah, saya tidak mau cerita tentang perjalanan itu, ya. Udah, saya pikir saya bersyukur murid saya jadi ketua DPC, ya, dan saya lanjutkan perjalanan itu. Akhirnya tidak ada sumbang siapapun itu dari DPP itu, Bang. Sampai ada juga mobil satu kita beli dulu, mobil itu Zebra. Mobil itu Zebra, akhirnya jadi sedan. Rusak di mana? Enggak, mobil sedan rusaknya di Palembang. Tulang bawang. Kayagung. Saya suruh ketua DPC di sana untuk bayarin, bukan dibayarnya, malah dipakainya dan dipakai sama adiknya ya. Dipakai sama adiknya dan gambar Anies dicopot semua. Saya marah. Makanya saya bilang kemarin, saya telepon, saya akan laporkan Anda ke polisi. Itu bukan mobil inventaris partai, itu mobil saya. Itu mobil PDN, prajurit Demokrat Nusantara. Tidak ada satu orang pun yang bisa melarang saya menggunakan ini. Ini saya yang ciptakan, abangku. Prajurit Demokrat Nusantara ini dengan perjalanan itu. Jadi yang di Bogor juga mobil Peroza itu sudah, karena waktu itu anak-anak ini kan seperti sudah tidak punya asah lagi, harapan lagi untuk melanjutkan. Saya bingung. Makanya kalau misalnya akhirnya DPP semakin terus menyudutkan saya, walaupun dikatakan ini seperti membuka atau membuang ludah ke atas kena muka saya sendiri, saya akhirnya lama-lama saya ungkap juga. Saya tahu isi rumah saya ini, jangan tuntut saya untuk melakukan itu. Saya tahu isi rumah ini dari mana rumah ini. 21 tahun, 20 tahun, saya hilangkan satu tahun. 20 tahun saya sangat tahu rumah ini. Saya pejuang partai ini, saya tahu asal muasal bagaimana pengkhianatan itu dan tahun berapa sebelum Johnny Allen melakukan kejahatan dengan mengajak Maldoko untuk melakukan Kongres Loop. 2010 sudah ada pengkhianatan itu. Saya bersama Bang Roma Dapohan, ya, yang memberikan dukungan kepada Om Andi Malaranggeng. Dari sana kami sudah pastikan, jika seluruh ketua DPD dan ketua DPC kabupaten kota menganggap Bapak SBY yang notabene ketika itu presiden 2010 tuh Bang ya, Kongres Padalarang, sebagai presiden, sebagai ketua dewan pembina, sebagai ikon, sebagai simbol, bukan bendera lagi, simbol. Beliau udah seperti simbol, ya, ikon. Apapun yang dikatakan Pak SBY, seluruh pemilik suara harus ikut. Dari Bapak Hadi Utomo almarhum kepada Andi Malaranggeng, secara otomatis Om Andi Malaranggeng itu harus menjadi ketua umum, Bangku. Karena ini adalah perintah. Tetapi kenyataannya Johnny Allen Marbun, Ruhut Sipolta kan begitu, mendorong Mas Anas, ya. Akhirnya juga Om Andi Marzuki Ali juga berpikir, ya Anas bisa, gua kok nggak bisa, kan begitu. Artinya saya simpulkan pengkhianatan itu sudah ada di sana. Kalau mereka memang menganggap Bapak SBY itu adalah sesuatu yang tinggi diberikan rasa hormat, tidak ada perlawanan itu. Jadi ini harus diketahui. Kita sudah bilang, kami bilang sama Bang Ramadan Puan, waktu itu kan saya ajudan beliau di DPR. Ketuanya Bang Romawi, Narawi, sekretarisnya Ramadan. Saya menggunakan
pertemanan saya ketika Kongres 2005 di Bali, yang akhirnya banyak kawan-kawan saya menjadi ketua DPC, semua saya hubungi. Semua saudari Kepri, saya bilang, kita harus tegak lurus kepada Pak SBY. Pak SBY menginginkan Pak Andi Malarangeng menjadi ketua umum, kita harus ke sana. Tidak ada yang lain. Jadi, abang bayangkan itu, kita kroco, tapi kita punya keinginan tetap mempertahankan bahwasannya Pak SBY itu tidak boleh dilawan dan dilanggar, bang. Segitulah besarnya perjuangan saya, bang. AHY harus nangis lihat itu, bang. Ada AHY berasa, bang? Nggak ada. Sampai mereka ada yang mati masuk penjara, bang. Nggak ada satupun kader Partai Demokrat petinggi-petinggi itu yang memberikan apresiasi dari perjuangan saya, bang. Saya sedih sebenarnya nengok partai ini. Tapi sudahlah, kecewaan saya sudah terlalu panjang sebenarnya, bang. Ya, tetapi kekecewaan ini bukan berarti saya ingin meruntuhkan dan menghancurkan partai ini. Saya malah ingin menyelamatkan partai ini dengan meminta semoga suatu hari siapapun yang jadi ketua umum, tolonglah dipilih betul-betul fungsionaris para elit DPP itu yang betul-betul memiliki kriteria kemampuan ilmu bermasyarakat, bukan hanya orang yang hanya berbahasa konsultan, apa istilah lagi, bang? Apa lagi ya? Intelektual, apa dan segala macam. Yang penting harapan saya Partai Demokrat betul-betul bisa merangkul orang-orang daerah yang berawal dari ketokohan untuk membesarkan Partai Demokrat. Bila seperti yang hari ini saya pikir, aduh, udah saya ampun aja lah nengok mereka. Tapi percayalah, saya tidak takut kok. Apapun yang mungkin Anda saksikan malam ini, saya semakin luas dan semakin liar sebagai orang yang mengatakan mendukung Anies. Saya pertanggungjawabkan itu. Hanya kematian yang bisa mengatakan saya bukan Demokrat. Anda tidak punya hak mengatakan saya bukan Demokrat. Walaupun Anda mengeluarkan surat, aksa dipecat. Ini bukan perusahaan, ini partai. Saya tidak dapat gaji di sini karena Anda tidak punya untuk memecat saya. Oke.